Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada bab yang ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, babul istiqamah, bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan istiqamah. Istiqamah didefinisikan oleh para ulama dengan kalimat yang berbeda-beda tetapi mempunyai makna yang satu. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus. Yaitu agama yang lurus, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Naam. Waalaikumsalam. Jadi kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mendefinisikan istiqamah itu adalah menempuh jalan yang lurus, yakni agama yang lurus, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, yang mana semua itu mencakup ketaatan secara menyeluruh, baik lahir maupun batin. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimana wa rahimahullah,
beliau mendefinisikan istiqomah dengan definisi istiqomah adalah seseorang berpegang teguh dengan syariat Allah. Seseorang berpegang teguh dengan syariat Allah sebagaimana yang telah diperintahkan dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Dengan demikian ya ikhwan, kalau kita memperhatikan definisi yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan apa yang dikemukakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimana wa rahimahumullah, maka kita dapati istiqomah itu mempunyai makna yang satu, yaitu menempuh jalan yang lurus yang mencakup semua ketaatan kepada Allah. Naam. Ya, kenapa dikatakan jalan yang lurus atau agama yang lurus? Ya, karena memang pada kenyataannya dalam praktek kehidupan manusia ada orang-orang yang menyimpang dari agama yang dibawa oleh Rasul. Naam. Terjadi distorsi di dalam agama. Hal-hal yang bukan agama dimasukkan ke dalam agama, dan hal-hal yang merupakan agama ditinggalkan oleh manusia. Maka disitulah terjadi penyimpangan-penyimpangan, baik di bidang ibadah maupun di bidang akidah. Sebab itu istiqamah itu berpegang teguh dengan agama yang lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan kata lain, mencakup semua ketaatan kepada Allah, baik lahir maupun batin. Dan perlu kita ketahui bahwa yang namanya taat itu meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintah. Jadi kalau orang katakan taat, otomatis pengertiannya adalah mengamalkan agama, yaitu menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itulah yang dinamakan dengan taat. Naam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan kepada kita tentang agama yang lurus. Kata beliau di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, yaitu kata Rasulullah, taraktukum ala mithlil bayda, aku tinggalkan kalian ini di atas agama yang putih bersih, lailuha kanahariha, malamnya itu sama persis siangnya. Nah, agama yang terang benderang, agama yang sempurna, agama yang tidak ada padanya kebengkokan, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, la yazigu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari agama yang lurus itu kecuali dia akan binasa. Dia akan binasa. Maka di situ juga ada anjuran atau ada isyarat supaya seseorang beragama kepada Allah dengan agama yang lurus dan dia istiqamah di atasnya. Tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena yang demikian itu akan membawakan kebinasaan untuknya.
Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Karena itu tetap istiqamalah kalian dalam beribadah kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kalian kepadanya. Naam. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk istiqamah, maka di sana memberikan pengertian kepada kita bahwa ada yang nanti pada saat tertentu atau pada orang tertentu ada kondisi di mana dia itu tidak istiqamah, dia lalai. Dia lalai. Maka dari itu Allah Tabaraka wa taala memerintahkan dia untuk istiqamah. Naam. Selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, fastaqim kama umirta, maka tetaplah istiqamah sebagaimana yang engkau telah diperintahkan. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu perintah syariat, maka di sana ada rintangan-rintangan, ada halangan-halangan, ada ujian-ujian. Lalu Allah berfirman, fastaqim kama umirta, maka tetaplah istiqamah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya di istiqamah di jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Surat Hud ayat yang ke-112. 112. Naam. Maka kita katakan ya ikhwan, ayat ini memang perintahnya itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi agar tetap teguh dan senantiasa istiqamah di atas apa-apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, dan tetap menghindari apa-apa yang Allah Azza wa Jalla larang darinya. Maka kita katakan meskipun ayat ini adalah khitabnya, pembicaraannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini bukan perintah yang bersifat khusus, tetapi kepada seluruh kaum muslimin. Maka dari itu para ulama mengatakan al-ibratu laisa bi khususis sabab. Ibrah yang menjadi patokan pelajaran itu bukan dengan kekhususan sebab, tetapi dengan keumuman lafaz. Ya memang sebabnya adalah perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini khitabnya adalah Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan hal ini kepada Nabi. Tetapi ini bukan perintah khusus kepada Nabi, namun berlaku umum kepada seluruh yang mengaku umat Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Maka ikhwan, dalam ayat yang mulia ini ada anjuran atau ada perintah untuk istiqamah. Ada perintah untuk istiqamah. Naam. Maka perintah untuk istiqamah ini pun sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan di dalam ayatnya, wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum, dan tetaplah istiqamah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la tattabi ahwa'ahum,
dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan mereka. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Naam. Kemudian berkata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami itu adalah Allah, Tuhan kami itu adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka tetap teguh padanya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat Allah akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, bahwa janganlah mereka takut dan jangan pula mereka bersedih hati. Orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, berketetapan hati dalam keimanan mereka itu, berteguh hati padanya, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat Allah itu turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, bahwa janganlah kalian, malaikat itu berkata, janganlah kalian merasa takut dan jangan pula kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan jannah, yaitu akan memperoleh surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian, surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, yaitu kata Allah, kamilah pelindung-pelindung kalian di dunia dan di akhirat, yaitu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Awliya'ukum, nahnu awliya'ukum, kami adalah pelindung-pelindung kalian, kata Allah, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surga itu kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh apa yang kalian minta. Surga dengan segala macam keindahannya itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang istiqamah di atas keimanannya. Maka bagi mereka apa yang mereka inginkan, dan bagi mereka apa yang mereka minta di dalam surga itu. Bahkan diberitakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, kehidupan manusia yang hidup di dalam surga itu dia tidak ada lagi ibadah di sana. Di surga itu yang ada hanyalah kehidupan untuk mencicipi kenikmatan atas amal perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Jadi di surga tidak ada lagi yang beribadah. Semuanya menikmati hasil dari ibadah yang dia lakukan dalam kehidupan dunia.
Karena surga atau akhirat itu bukan lagi negeri untuk beramal, tempat untuk beramal, melainkan dia adalah darul jaza, negeri untuk mendapatkan balasan, menerima upah, imbalan yang telah Allah janjikan kepadanya. Hal ini berbeda dengan kehidupan dunia, di mana kehidupan dunia ini adalah darul amal, negeri untuk beramal. Maka setiap orang dalam kehidupan dunia ini dia harus beramal dan beramal dan beramal, bahkan berlomba dalam beramal untuk mendapatkan apa? Untuk mempunyai tabungan supaya mendapatkan kehidupan akhirat yang bahagia dan abadi. Sehingga kalau orang yang cerdas dalam kehidupan dunia ini, dia gunakan semuanya untuk ibadah. Kalau dia bekerja, maka niatkan kepekerjaannya itu sebagai ibadah. Kalau dia berdagang, maka dia tahu bahwa dalam perdagangan itu untuk mencari nafkah, menghidupi dirinya, menghidupi anak istrinya, menghidupi keluarganya, maka itu adalah ibadah, maka dia niatkan sebagai suatu bentuk ibadah. Dia tahu bahwa tidaklah engkau seorang suami meletakkan 1 sendok makanan di mulut istrinya, melainkan terhitung sebagai sedekah. Artinya dia memberikan makan kepada keluarganya itu terhitung sebagai sedekah sekecil apapun. Maka dia jadikan ini sebagai suatu bentuk ibadah. Begitu pula kalau dia kantoran atau dia bertani atau dia lakukan nelayan atau apa saja, dia jadikan sebagai suatu bentuk pengabdian kepada Allah, suatu bentuk ibadah. Kenapa? Karena dunia ini adalah darul amal, negeri untuk beramal. Ya, namanya beramal itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya baca Al-Quran, sedekah, bukan. Tapi yang namanya beramal itu ya banyak, konteksnya banyak. Ya, bisa bantu orang, ya bisa sampai-sampai kata Rasulullah SAW, talaqatul wajhi, wajah yang ceria, senyum, ya itu juga terhitung sebagai sedekah. Naam. Maka ini pahala, peluang-peluang untuk mendapatkan pahala. Bahkan Rasulullah mengatakan la tahqirannal ma'rufa, janganlah sekali-kali kalian meremehkan perbuatan baik, ya, walaupun kecil sekali perbuatan baik itu. Sampai-sampai kalau seorang tetangga dia masak daging, maka banyakin kuahnya biar kasih ke tetangga yang lain. Bukan persoalan kuahnya, tapi persoalan berbuat baik itu. Di situ yang jadi nilai, ya. Bukan persoalan memberi ini daging bukan persoalan kuah. Persoalan sepele sekali, persoalan yang kecil sekali. Tetapi yang menjadi persoalan di situ adalah persoalan berbuat baik, Nah, maka perhatikan di sini ya, ayat yang mulia ini di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, mengabarkan kepada kita balasan bagi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas keyakinannya, istiqamah di atas pengabdiannya kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Yaitu apa Allah kabarkan? Ya Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat itu akan turun kepada mereka, ya. Sampai-sampai coba kita lihat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yaitu ketika mereka berada di dalam perang Badar, ya, dalam perang Badar yang jumlah mereka 300 orang, 310, itu harus berhadapan dengan 3.000 orang dari kalangan musuh. Ya, coba antum bayangkan apa yang terjadi. Karena atas keistiqomahan mereka, kesabaran mereka, keteguhan hati mereka ingin memperjuangkan agama Allah, ingin menjadi penolong-penolong agama Allah ketika itu,
ya membela agama Allah dan membela utusan Allah. Mereka istiqamah di atasnya. Mereka tidak membelot dari keyakinan mereka bahwa Rabbunallah, Rabb kita itu adalah Allah. Mereka tidak jadikan sesembahan sebagai Rabb mereka, tidak. Berhala sebagai Rabb mereka, tidak. Mereka tetap ketika mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, mereka istiqamah di atasnya apapun yang terjadi, sampai harus berhadapan dengan musuh sekalipun. Mereka tetap istiqamah di atasnya. Lalu apa yang terjadi kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat turun kepada mereka, dan nyata Allah menurunkan bantuan kepada kaum muslimin di perang Badar itu, sampai malaikat itu turun ribuan untuk membantu kaum muslimin dalam perang Badar tersebut. Ya. Maka apa yang terjadi? Kemenangan atas mereka. Kemenangan atas mereka. Kenapa? Karena para malaikat itu akan berkata kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih hati. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga. Bergembiralah kalian dengan surga. Bahkan kita tahu ya, surga dan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya itu kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terbersit di dalam benak. Tidak pernah sama sekali. Ketika seseorang pernah melihat suatu keindahan dalam kehidupan dunia yang menakjubkan, sangat menakjubkan bagi dia, maka tentu keindahan di surga jauh lebih indah dari apa yang dia lihat. Kalau seseorang pernah mendengar tentang sebuah keindahan di suatu negeri atau suatu tempat yang begitu indah, maka keindahan di surga jauh lebih indah dari apa yang pernah dia dengar. Kalau seorang pernah terbersit di dalam benaknya tentang kehidupan, kenikmatan, kebahagiaan, keindahan di suatu tempat atau di suatu wilayah atau di mana yang pernah dia rasakan atau pernah dia hayalkan, maka ketahuilah kehidupan, kebahagiaan, keindahan di negeri akhirat, yaitu di surga, jauh lebih indah, jauh lebih bahagia, jauh lebih tentram dari apa yang pernah terbersit di dalam benaknya. Apa yang pernah dia hayalkan jauh lebih indah daripada itu. Lalu untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Kepada kalian ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kepada orang-orang yang mengatakan Rabb kami ini Allah, kemudian mereka beristiqamah. Intinya adalah kepada orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, ya. Istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan ketaatan, istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam berdakwah, istiqamah dalam ala kulli hal, semua jenis-jenis ibadah ketika dia masuk di dalamnya dan dia berada di dalamnya, maka dia istiqamah di atasnya. Ya, istiqamah, konsisten, berteguh hati, konsentrasi pendirian, tidak bengkok ke kanan dan ke kiri. Ya, nah, bagi orang-orang yang demikian itu, ya, diberikan kabar gembira untuk bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Coba bayangkan kalau Allah telah melindungi seseorang, maka siapakah yang bisa memberikan bahaya, mendatangkan malapetaka kepada orang tersebut? Kalau Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan pertolongan kepada seseorang, maka siapakah yang bisa menghalangi pertolongan Allah? Kalau Allah mencurahkan nikmat, karunia, rizki kepada seseorang, siapakah yang bisa menahan apa yang Allah berikan? Yaitu ketika para ulama berkata bahwa Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun.
Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah bisa terjadi. Apa-apa yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan menimpa dirimu, maka dia tidak akan pernah meleset. Dan apa-apa yang Allah takdirkan tidak akan pernah menimpa dirimu, maka selamanya dia tidak akan pernah bisa menimpa dirimu. Lalu antum bayangkan ketika Allah mengabarkan bahwa nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah, kami adalah pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Siapa? Mereka orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Allah, orang yang istiqomah di atas ketaatannya kepada Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi dia. Dia tidak hidup dengan penuh gundah gulana, tidak hidup dengan hati yang bersedih berkepanjangan hari. Tidak. Dia fokus dengan ketaatannya, dia istiqamah di atasnya, dan dia bergembira dengan apa yang Allah janjikan kepadanya. Maka fokus dia itu adalah bagaimana setiap saat dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Walaupun manusia menentangnya, walaupun manusia menolaknya, walaupun manusia mencacinya, walaupun manusia memfitnahnya, itu semua bagi dia tidaklah penting. Yang paling terpenting adalah bagaimana dia memperbaiki hubungannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia al-insyighal, kata para ulama, al-insyighalu bi ru'yatillah al-ru'yatin nas, sibuk dengan penilaian Allah terhadapnya daripada penilaian manusia terhadapnya. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi penilaian manusia itu sudah sering kita katakan dalam pengajian kita, bahwa Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya kalamun nas la yantahi. Wahai anakku, omelan manusia itu enggak ada habis-habisnya. Hari ini dia akan ngomel begini, kalau antum ikut maunya, besok lagi dia akan ngomel begitu lagi. Antum ikut, dia akan ngomel lagi, terus begitu, dan ocehannya itu tidak akan pernah selesai. Ya, maka dari itu jangan sibuk untuk mencari keridhaan manusia. Kalau antum sibuk mencari keridhaan manusia itu, antum tidak akan pernah sampai pada puncaknya, karena manusia ini seluruhnya tidak akan pernah ridho dengan seseorang. Coba antum bayangkan sampai para nabi dan para rasul sekalipun. Kurang apa para nabi dan para rasul? Manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, manusia-manusia terbaik yang Allah pilih untuk jadi nabi, yang Allah pilih untuk jadi rasul. Bahkan rasul yang paling terbaik, Nabi Allah Ibrahim, itu dijadikan kekasih oleh Allah, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wattakhadha Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil, sebagai kekasih. Tapi apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim ditolak oleh masyarakat Babilonia, ya, ditolak, dimusuhi, bahkan sampai mereka menghukum Nabi Allah Ibrahim di tanah lapang besar itu dengan hukuman dibakar, ya, dibakar. Kumpul api besar, kumpul kayu besar, buat api unggun, Nabi Allah Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ya, tapi apa kalimat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung bagiku, dan Allah adalah sebaik-baik tempat pertolongan, ya, pemberi pertolongan. Begitu dilemparkan ke dalam api, apa yang terjadi? Janji Allah itu terjadi. Apa janji Allah terjadi? Ya, kepada orang-orang saleh, orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, yaitu la takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Bahkan Allah mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Begitu Nabi Ibrahim jatuh ke dalam api itu, firman Allah berlaku, ya. Allah berfirman, qul ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah dan selamatkanlah Nabi Allah Ibrahim, ya. Begitu juga kita lihat Nabi Allah Musa, manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi.
menjadi seorang rasul. Allah angkat Nabi Allah Musa dan Allah utus Nabi Allah Musa untuk berdakwah kepada masyarakat Mesir ketika itu, yakni yang dipimpin oleh Fir'aun. Apa yang terjadi? Apakah mereka menerima Nabi Allah Musa? Tidak, justru mayoritas mereka menentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sampai terjadi apa? Pertunjukan. Ya, terjadi pertunjukan antara Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan penyihir-penyihir Fir'aun di bawah lembah. Mereka janji sepakat datang di sana. Ya, terjadi pertunjukan. Penyihir-penyihir Fir'aun itu melemparkan tali-tali mereka, dan dengan izin Allah, kekuatan sihir mereka, tali-tali itu berubah jadi ular-ular kecil. Nabi Allah Musa kaget. Lagi-lagi berlaku ketetapan Allah kepada Nabi Allah Musa bahwa la takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih hati. Nahnu auliyaukum, kami adalah pelindung-pelindung kalian. Apa yang terjadi? Kata Allah, lemparkan tongkatmu itu wahai Musa. Nabi Allah Musa nggak pikir panjang, yang perintah ini Allah. Ya, nggak pikir-pikir. Nabi Musa kan tidak belajar dikir-dikir untuk buat tongkat jadi ular. Nabi Musa tidak ada dikir itu, tidak ada ilmu itu. Tapi karena disuruh lempar aja, ya Nabi Musa taat kepada perintah Allah, lempar. Begitu lempar, ular itu, tongkat itu berubah jadi ular benaran. Ya, akhirnya ular itu makan semua ular-ular kecil milik penyihir-penyihirnya penyihir-penyihirnya Fir'aun. Ya. Nah, begitu pula ketika Nabi Allah Musa berada dalam tempat yang tidak ada air, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Allah Musa, wadrib bi asaqal hajar, pukul dengan tongkatmu ini batu itu. Famfajarat minhu ithnata asyara aina, maka muncullah dari batu besar itu 12 mata air. Ya. Nabi Allah Musa tadinya tidak pikir, tidak bertapa untuk cari ilmu tikir apa supaya pakai tongkat ini pukul di batu nanti keluar air. Tidak ada, Nabi Musa tidak ada ilmu itu, tidak pikir, tidak ada tikir-tikir itu. Tapi apa? Ketika hal itu dibutuhkan karena kondisi, maka pertolongan Allah itu turun. Kenapa? Karena Allah telah janji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqamah di atas keimanannya bahwa apa? La takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih hati. Dan Allah katakan, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, begitu ketika Fir'aun dan bala tentaranya itu sudah kalah di hadapan Nabi Allah Musa. Setiap kali pertunjukan kalah. Ya, tapi yang namanya orang itu kalau sudah sesat, sudah menyimpang, tidak mau menerima kebenaran, walaupun kekalahan itu telak, tetap saja dia ngeyel. Ya, ngeyel. Ya sama aja. Ya, sebagaimana kita pernah sampaikan di sini kisah. Ya, kalau memang kambing itu walaupun bisa terbang tetap kambing. Ya namanya orang ngeyel. Ya, ngeyel. Walaupun antum sampaikan kepada dia kebenaran, loh ini Allah berfirman demikian, loh ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, loh ini dalam sejarah Islam para sahabat beramal dengan amalan demikian dan para sahabat tidak melakukan yang seperti yang kau lakukan, maka dia katakan tidak, pokoknya yang saya lakukan ini baik, gitu aja. Dia tidak mau tahu. Nah, namanya ngeyel. Namanya ngeyel. Ada saja cara untuk dia kukuh, dia bersikukuh dengan apa yang dia mau. Ya. Lagi-lagi Fir'aun gunakan kekuatannya, para tentaranya untuk menyerang Nabi Allah Musa. Ya. Mau tangkap, dan pengikut-pengikutnya. Larilah Nabi Allah Musa dengan kaumnya sampai di tepi laut, terjebak oleh lautan, tidak bisa apa-apa. Bagaimana lagi dia Allah? Kaumnya Nabi Musa katakan, Musa itu Fir'aun sebentar lagi datang, dia tangkap kita, bahaya, kita mati semua. Ya, karena memang umat yang paling ngeyel ini juga umat Nabi Allah Musa, paling bandel. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala sudah turunkan makanan kepada mereka dari surga itu salwa dan manwa, ya, di madu dan daging dari surga. Mereka masih mengatakan, ya Musa, doakan kepada Rabbmu supaya kami bisa makan sayur, bisa makan bawang, bisa makan kacang-kacang. Kalau makan-makan begini terus kami bisa mati. Ya. Maka apa? Coba bayangkan.
Disuruh masuk ke kota, masuk ke kota Baitul Maqdis, masuk ke sana ya, kalau nanti salah, masuk ke sana supaya bisa bercocok tanam karena tanahnya subur. Apa mereka katakan, Musa kau masuk duluan saja, nanti kau sudah bercocok tanam baru kami datang. Ya. Jadi ini memang, nah begitu pula ketika Nabi Allah Musa tinggalkan mereka sebentar untuk datang ke Bukit Tursira, mereka kembali kepada kekufuran, Maka ketika mereka terjebak di lautan, mereka katakan, Musa ini sudah bagaimana ini? Ya, Firaun dan tentaranya sedikit lagi sudah sampai dan mereka bisa ketemu dengan kita, maka matilah kita semua ini. Bagaimana? Maka ketika itu Nabi Allah Musa dalam keadaan demikian, Nabi Allah Musa tidak tahu apa-apa lagi apa yang mau dilakukan, maka lagi-lagi pertolongan Allah itu turun, janji Allah itu berlaku kepada orang-orang yang beriman. Ya, Allah suruh pukulkan tongkatmu itu ke lautan. Nabi Musa tidak tahu caranya, tidak ada ilmu, tidak ada zikir. Pukul tongkat ke lautan bisa terbelah. Nabi Musa tidak ada ilmu itu. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Allah Musa pukul tongkatnya ke lautan, ya dengan izin Allah laut itu terbelah. Ya, maka larilah ya di situ oleh Nabi Allah Musa dan pengikut-pengikutnya itu. Firaun datang kejar, Nabi Allah Musa sudah sampai di seberang. Ternyata air laut itu kembali lagi tertutup, tenggelamlah Firaun dan bala tentaranya. Sudah kayak begitu, umatnya Nabi Musa masih berkata lagi, Musa ini Firaun ini tidak mati, dia ini kuat. Ya, jangan-jangan nanti dia hidup, dia datang ke kita, bahaya kita ini. Ya, kalau dia sudah benar-benar mati, coba tunjukkan mana bangkainya. Maka Allah hempaskan bangkainya Firaun itu ke tepi laut, disaksikan dengan mata kepala oleh kaumnya Nabi Allah Musa. Oh iya benar, Firaun ini sudah mati. Ya, coba bayangkan. Ya, coba sedemikian bandel. Ya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqamah, yaitu orang-orang yang tetap teguh di atas syariat Allah. Maka dari itu, kalau seseorang yang dia berhijrah, dia baru hijrah dan dia memang mau berhijrah, maka yang faktor paling terpenting dalam kehidupannya, dia harus istiqamah di atas hijrahnya. Dia menempuh jalan-jalan istiqamah dan dia abaikan semua penghalang-penghalang yang bisa menghalangi dia dari keistiqamahan di dalam hijrahnya. Berapa banyak orang yang berhijrah namun karena dia tidak bisa mengabaikan penghalang-penghalang, maka dia gugur dalam pertengahan perjalanannya. Berapa banyak orang yang dia start dengan titik awalnya itu sangat semangat, namun sayang belum sampai di pertengahan dia sudah harus gugur. Ya. Maka dari itu butuh keistiqomahan. Dan ingat, keistiqomahan itu dilakukan dengan ikhlas. Dilakukan dengan apa? Ikhlas. Karena besarnya kedudukan ikhlas itu bagi seseorang dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dalam upayanya mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana di awal-awal daripada kitab Riyadhus Shalihin ini kita sudah berbicara tentang ikhlas, ya. Sampai-sampai hadis yang paling terkenal dalam bab ikhlas ini kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih aw kama jaa fil hadis. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya, dan seseorang tidak mendapatkan balasan pahala atas sebuah amal melainkan sesuai dengan niatnya. Dia mendapatkannya sesuai dengan niatnya, dan barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasul. Namun barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan suatu kepentingan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Coba bayangkan. Jadi kalau orang berhijrah itu niatnya untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia dan dia gagal dalam perjalanannya.
untuk menuju akhirat. Ya. Maka dari itu orang yang istiqamah itu butuh keikhlasan. Berapa banyak orang yang tidak ikhlas akhirnya dia gugur karena hanya orang-orang pilihan saja yang bisa lolos. Ya. Naam. Kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, bagi kalian di surga itu apa yang kalian inginkan dan bagi kalian apa yang kalian mau. Ya, kalian akan memperoleh apa yang kalian minta di sisi Allah, apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Naam. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 dan 14, yaitu Allah tabaraka wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami itu adalah Allah, Tuhan kami itu adalah Allah, sesembahan yang berhak disembah dalam keyakinan kami itu adalah Allah, bukan berhala, baik itu patung, pohon dan seterusnya, tidak, tetapi Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mereka istiqamah. Istiqamah di atas apa ya? Istiqamah di atas keyakinan mereka itu bahwa Rabb kami adalah Allah. Yani intinya adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, apa yang terjadi bagi mereka ya Allah kabarkan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Mereka tidak bersedih hati dan tidak ada ketakutan bagi mereka. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Ya, balasan atas amal perbuatan baik mereka, balasan atas keistiqomahan mereka di atas agama Allah, balasan atas keistiqomahan mereka dalam ketaatan kepada Allah. Balasannya apa? Balasannya adalah jannah, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, maka di sini lagi-lagi yang menjadi dasar pendalilan kita adalah tentang keutamaan istiqomah. Ya. Bahwa istiqomah itu, orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah itu mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada bersedih hati atas mereka. yakni mereka itu tenang, ya, mereka mendapatkan kedamaian, mereka mendapatkan ketentraman. Allah menyusupkan ke hati-hati mereka ketenangan, ya, tidak sering galau. Orang sering galau itu orang yang memang jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Coba saja kalau orang itu dia yakin bahwa segala apa yang Allah tetapkan itu adalah baik, manusia tidak bisa keluar dari takdir Allah, apa yang Allah takdirkan padanya itu adalah takdirnya, maka dia menerimanya dengan ikhlas, dia mengharapkan pahala atasnya, dia ridho atas ketetapan Allah. Bukankah itu kemudian memberikan ketenangan bagi dirinya? Dia akan tidak tenang kalau dia berusaha untuk melawan takdir Allah. Ya, kalau Allah takdirkan kepada dia bahwa antum itu nanti begini dan begini, antum begini saja, maka dia berusaha lawan. Tidak bisa, karena memang manusia tidak bisa merubah takdir Allah.
Nah, kalau ketika dia tidak bisa merubah takdir Allah dan dia begitu-begitu saja, akhirnya kecewa, tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang tidak ridho dengan takdir Allah, maka di sini bahaya. Ya, bahaya. Karena terganggu keimanannya. Terganggu keimanannya. Tapi kalau orang ridho dengan takdir Allah, apapun yang Allah putuskan kepadanya itu adalah baik, apapun yang Allah takdirkan kepadanya itu adalah baik, meskipun dia tidak mengerti hikmah apa di baliknya, lalu dia ridho dengannya, dia terimanya dengan baik, dia berdoa kepada Allah semoga dia mendapatkan, dia mengharapkan pahala dengan apa-apa yang Allah takdirkan baginya, maka jiwanya akan tentram, dirinya akan tenang, ya. Sebab itu orang yang dekat dengan Allah itu orang yang jauh dari galau. Kalau orang kalau jauh dari Allah itu sering galau. Ya, sering galau. Kehidupannya penuh dengan galau, gundah gulana. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan begitu di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaqra'unal qur'ana wa yatadarasunahu bainahum, mereka baca Al-Qur'an dan mereka bertadarus dengannya, illa haffat alaihimul malaikah, kecuali melainkan malaikat akan menaungi mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka ketenangan, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, ya, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan sebut-sebut nama-nama mereka di sisi malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala, ya. Maka orang yang hadir dalam majelis ilmu, orang yang melakukan ketaatan, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang pasrahkan harapannya kepada Allah, orang yang istiqamah dalam ketaatannya kepada Allah dan tidak terganggu dengan apapun, maka orang-orang ini mereka akan hidup dengan penuh ketenangan dan ketentraman, ya. Sampai-sampai suatu ketika Hanzalah itu pernah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, tentang keadaannya, dan kemudian Hanzalah ini dia bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Hanzalah, ya Rasulullah, ya kami ini munafik, ya kenapa ya ketika kami berada di majelismu bersama dengan engkau, ya, maka kami merasakan ketenangan, ketentraman, kami seolah-olah lupa dengan kehidupan dunia dan segala macam kepenatan yang ada di dalam. Tapi begitu kami kembali ke keluarga-keluarga kami, maka kami kembali lagi, ya, kami kembali lagi, ketenangan itu hilang, ya. Ketentraman yang bersama dengan engkau itu hilang. Kami tersibukkan oleh urusan-urusan kami dan seterusnya. Ya, maka apa kata Rasulullah, ya Hanzalah, kalau sekiranya kalian punya keadaan itu tetap seperti itu, ya, keadaan kalian di rumah-rumah kalian dengan keluarga-keluarga kalian itu sama seperti keadaan kalian, ketenangan, kedamaian, ketentraman kalian itu sama, ya, sama seperti ketika berada denganku, maka niscaya malaikat akan turun kepada kalian dan menjabat tangan-tangan kalian di tengah-tengah jalan, wahai Hanzalah. Akan tetapi as-sa'ah, yaitu apa? Ya, ada waktunya. Kadang-kadang ada waktu seseorang itu tentram, orang itu fokus dalam ibadah, keimanannya mantap. Ada juga dalam posisi tertentu seseorang itu dia lagi turun imannya, dia lagi tenang, dia lagi lagi down dan seterusnya. Itulah manusia, naik turun imannya, ya. Ala kulli hal, yang menjadi pembahasan kita di sini bahwa Allah tabaraka wa taala memberikan jaminan ketenangan, ketentraman bagi orang-orang yang istiqamah di atas agamanya, ya. Nah, dan mereka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan surga. Balasan dengan surga, bima kanu ya'malun, ya, sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Maka di sini kita katakan juga ada suatu faedah tambahan dengan ayat yang mulia ini, bahwa
Ya, amal itu termasuk sebab, ya. Amal adalah salah satu sebab untuk mendapatkan apa? Surga. Jadi bukan surga itu karena beramal, tidak. Tetapi amal adalah sebab. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seseorang takdirnya, misalnya dia masuk surga, tetapi dia harus melakukan sebab-sebab, yaitu sebab-sebabnya diantaranya dia beramal. Karena dengan sebab beramal itulah Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Nah, bukan berarti seseorang dia bilang, kami nanti kalau Allah takdirkan kami masuk surga, ya masuk surga saja, lalu dia tidak beramal. Ini tidak boleh, karena dia wajib untuk melakukan amal. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini apa? Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalam surga itu sebagai suatu balasan atas apa-apa yang mereka telah kerjakan. Ya, apa yang mereka kerjakan? Apa amalan mereka? Ya, amalan mereka kembali lagi kepada pembukaan ayat ini, yaitu innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Yaitu orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah di atasnya. Ini amalan mereka. Amalan mereka itu beristiqamah di atas agama Allah. Ya, istiqamah di atas agama Allah itu amalan mereka. Karena amalan itulah Allah memberikan kepada mereka rasa ketenangan, Allah memberikan kepada mereka rasa kedamaian dan ketentraman, dan mereka menjadi penghuni-penghuni surga. Begitulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah. Ini Sufyan bin Abdullah, nama kunyahnya ini ada yang mengatakan Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah. Ya. Nah, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yakni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya atau aku berkata, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat, suatu ucapan dalam agama Islam. Ya Rasulullah, ajarkan aku suatu ucapan dalam agama Islam yang aku tidak menanyakannya kepada seorang pun selain engkau. Aku tidak menanyakannya kepada seorang pun selain engkau. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Yaitu apa? Tetaplah berada di jalan yang lurus itu, di agama yang lurus itu. Ya. Nah, karena kalau engkau katakan engkau beriman kepada Allah, maka engkau harus beribadah kepada Allah, engkau harus melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu, dan istiqamalah di atas itu. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan aku beriman, katakan bahwa dia beriman kepada Allah, maka konsekuensinya dia harus mengamalkan kandungannya daripada keimanannya kepada Allah itu.
Nah, keimanannya kepada Allah itu kandungannya adalah melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya begitu. Ya. Nah, lalu istiqamah di situ, di atas itu. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang paling penting dari hadis ini adalah bahwa keutamaan istiqamah, yaitu istiqamah itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Istiqamah itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, karena orang yang istiqamah yaitu orang yang mempunyai himmah, mempunyai himmah yang kuat, mempunyai kemauan yang keras, cita-cita yang tinggi, ya. Supaya apa? Ya supaya tetap berada dalam ketaatan itu. Maka ini sendiri dia mempunyai keutamaan. Ya, keutamaannya apa? Orang yang istiqamah ini ketika sahabat Sufyan bin Abdillah meminta kepada Rasulullah suatu kalimat yang dia tidak bertanya lagi kepada orang lain tentang kalimat itu, Rasulullah mengajarkan dia kalimat yang pendek tapi sangat bermanfaat, yaitu apa? Qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah. Lalu kata Rasulullah, istiqamalah di atas kalimat itu. Ya. Bukan hanya sekedar ucapan ya, karena kalau ucapan tanpa mengamalkan kandungannya maka ini kosong. Ya, kosong. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ucapan yang kemudian melaksanakan kandungannya. Naam. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah bahwa iman itu ya terdiri dari ucapan dan perbuatan. Iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang dia mengatakan amantu billah, dia mengucapkan keimanannya kepada Allah, maka harus diwujudkan dengan perbuatan, yaitu ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kalau orang dia mengatakan dia beriman kepada Allah saja, lalu dia tidak mewujudkan dalam ketaatannya kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, ya maka ini apa? Ini pengakuan yang kosong. Pengakuan yang kosong. Maka kita katakan di sini faedah yang kedua, iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Ketika dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, dia harus istiqamah di atasnya dengan menjalankan kandungannya. Ya, dia harus istiqamah di atasnya dengan menjalankan kandungannya. Maka di situ ada perbuatan, yaitu perbuatan ketaatan, menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Ya, maka itulah yang dinamakan dengan iman. Nah, kemudian yang berikut dari hadis yang mulia ini, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini adalah apa? Ya, disunnahkan untuk apa? Menunjukkan suatu permintaan yang di dalamnya tercakup berbagai macam kebaikan. Jadi apa? Disunnahkan. Jadi kalau ada disunnahkan untuk mengarahkan seseorang kepada suatu perbuatan yang di dalamnya ada berbagai kebaikan. Apakah misalnya menunjuki orang untuk belajar ilmu agama misalnya, maka di situ ada berbagai macam kebaikan. Ya, menunjuki orang untuk suatu perkara yang di dalamnya ada bermacam-macam kebaikan. Ya, maka ini disunahkan. Ini disunahkan. Nah, dan itu adalah merupakan suatu bentuk kepedulian dan merupakan suatu bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Hasud menghasut, ya, tunjuki orang kepada keburukan, hasut orang lain supaya membenci orang lain,
dan seterusnya. La ta'awanu wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tidak boleh, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Atau memusuhi orang, kemudian hasut orang lain untuk memusuhi juga orang tersebut, hasut lagi orang lain, hasut lagi orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Naam. Kemudian selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadum minkum bi amalih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, usahakan bersikap lurus dan menetapi yang benar. Saddidu, usahakan supaya apa? Bersikap lurus dan menetapi yang benar. Dengan kata lain, kalau kita terjemahkan letter leg itu qaribu, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Biasakanlah diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bersikap lurus. Qaribu, dekat-dekatlah kalian, yakni dekat kepada Allah. Biasakan diri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bersikap lurus. Nah, wasaddidu wasaddidu, dan yani istiqamalah. Istiqamalah. Nah, yani menetapi yang benar, konsisten dengan kebenaran. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian annahu lan yanju ahadun minkum bi amalih, bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat hanya dengan modal amalnya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat hanya dengan modal amalnya. Selamat maksudnya selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Semata-mata amal saja menyebabkan dia selamat dari siksa Allah, itu semata-mata dengan amal saja tidak ada yang bisa lolos. Ya, kenapa ya kawan? Karena kalau kita lihat dalam kehidupan manusia, umur manusia ini kan, katakanlah umurnya itu 62 tahun atau 65 tahun katakanlah, tapi kalau dia dari umur 1 tahun sampai umur 30 tahun atau umur 40 tahun tenggelam dalam kemaksiatan, ya, kemudian dia baru beramal dari umur 40 sampai 60, baru 2 tahun, kemaksiatannya lebih banyak daripada amal. Ya, jadi kalau dikatakan hanya semata-mata dengan amal, maka tidak bisa. Karena kalau amal saja tidak mampu untuk menutupi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan yang Allah berikan saja itu kita tidak bisa menutupinya dengan amalan. Amalan apa kira-kira yang bisa mengimbangi nikmat kesehatan yang Allah berikan? Nah, nikmat pendengaran misalnya, penglihatan misalnya, ya. Nikmat rasa saja, rasa makanan itu enak dan tidak enak. Nikmat pernapasan yang baik saja, ya. Itu saja tidak bisa. Ya, tidak bisa kita
tebus dengan amalan seberapa banyak pun amalan yang kita lakukan. Jadi kalau hanya modal amalan semata-mata ya la yanjua ahadun minkum bi amali. Kata Rasulullah, wa'alamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amali. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat dari siksa Allah hanya dengan modal amalnya saja. Ketika mendengarkan hal ini, kata para sahabat, qalu, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah, jadi termasuk engkau juga hanya dengan modal amal semata-mata itu tidak bisa selamat wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Qala wala ana. Ya, kata Rasulullah, walaupun saya. Kalau hanya modal amal saja tidak bisa. Ya, tidak bisa. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja, kata Rasulullah, hanya saja Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya, karena aku itu selamat, maksudnya kata Rasulullah itu ya dengan rahmat dan karunia Allah. Jadi karena rahmat dengan karunia Allah, maka Allah menyelamatkan. Ya kan? Kenapa? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang walaupun orang itu mempunyai dosa-dosa, kan? Allah hapus dosanya, bisa jadi Allah selamatkan dia. Ya. Atau bisa jadi juga Allah hanya masukkan dia ke dalam neraka sebatas dosanya saja, kemudian Allah keluarkan dia lagi dari neraka. Atau bisa jadi Allah tidak masukkan dia ke dalam neraka sama sekali. Allah maafkan dia, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ya kan begitu? Ya. Bahkan apa di dalam suatu hadis qudsi itu dikatakan dulu pada zaman dulu sebelum Islam itu kan ada seseorang ya. Ada seseorang itu yang dia sangat takut kepada Allah sekali, sangat takut, dan dia punya kemaksiatan yang banyak. Semasa hidupnya tidak beramal. Lalu di masa tuanya dia sangat takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berwasiat kepada keluarganya. Apa wasiatnya? Kalau aku mati nanti, bakarlah mayatku, kemudian jadikan mayatku itu dalam 2 bagian, dikantongi dalam 2 kantong, dan 1 kantongnya nanti tunggu sampai arus yang sangat kencang di lautan, baru kalian bawa ini mayatku, debu-debu ini di tengah lautan, dan kalian taburkan di laut. Lalu yang satunya lagi nanti tunggu angin yang sangat kencang, baru kalian bawa ini debu-debuku ini di puncak gunung yang sangat tinggi. Lalu datang angin yang sangat kencang, maka taburlah debu-debuku itu biar angin membawanya kemana-mana ya. Nah, begitu dia wasiat. Ya singkatnya apa? Begitu dia mati dilaksanakan oleh ahli warisnya, dibakar. Kemudian dikumpulin debunya, lalu dilakukan sebagaimana yang dia wasiatkan. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang ini. Allah perintahkan kepada lautan untuk kumpulkan serpihan-serpihan debu-debu yang pernah jatuh di lautan itu, maka terkumpullah. Dan Allah perintahkan kepada daratan untuk kumpulkan serpihan-serpihan debu-debu orang itu yang sempat terbang di daratan, maka terkumpul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dia. Setelah Allah Tabaraka wa taala hidupkan dia, Allah tanyakan dia, ya fulan, kenapa engkau berwasiat yang demikian ini? Apa kata dia? Ya Allah, tidaklah aku berwasiat yang demikian ini, melainkan aku takut terhadap adab-Mu ya Allah. Aku lakukan yang seperti ini dengan maksud supaya engkau tidak bisa lagi menghidupkan aku, karena debu-debu kau ini sudah berterbaran di mana-mana, tidak bisa terkumpul lagi, sehingga aku tidak hidup lagi. Dengan begitu aku bisa lolos dari adab-Mu, dari murka-Mu ya Allah. Ya. Karena demikian itu maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang ini dan tidak memberikan adab kepadanya. Ya. Maka apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa apapun bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka kalau hanya dengan modal amal saja tidak bisa, memang tidak bisa. Tetapi apa?
semata-mata dengan rahmat dan karunia Allah. Bukankah seorang wanita pelacur diselamatkan oleh Allah dan tidak diadab oleh Allah hanya dengan amalan yang begitu kecil, yakni memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan? Dan bukankah seorang wanita yang kemudian dihukum oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka hanya karena kemudian dia mengikat seekor kucing dan tidak memberinya makan sampai kemudian kucing itu mati, ya kan? Maka kalau kita lihat ini kan amalan sangat kecil sekali. Kemaksiatan yang ini sangat kecil terhadap seekor hewan kucing, yang ini juga amalan sangat kecil terhadap seekor anjing, ya. Tapi dengan amalan-amalan itu bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rahmat dan karunia, Allah selamatkan dia dari adab Allah, dan bisa jadi dengan amalan yang kecil itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hukuman. Bisa jadi. Maka ini semata-mata bukan karena amal, bukan karena amal semata-mata, tapi karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal itu adalah sebab untuk mendapatkan rahmat dan karunia. Karena kalau orang tidak beramal juga dia tidak bisa. Orang beramal supaya mencari rahmat dan karunia Allah. Nah, ketika Allah memberikan rahmat dan memberikan karunia, maka dengan itulah Allah akan selamatkan seseorang. Ya. Jadi bukan karena amalnya, kehebatan amalnya. Berapa banyak sih amalanmu dalam kehidupanmu? Kalau kita lihat dalam 12 jam itu, dalam satu hari taruhlah 24 jam menurut perhitungan miladiah, ya. 24 jam itu pun kita beramal kan cuma sedikit. Kita beramal paling cuma 2 jam. Yang lainnya itu semua kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang gak benar. Masa dengan amalan sedikit itu cuma 2 jam dibandingkan dengan 24 jam kita potong 2 jam, berarti tinggal 22 jam. 22 jam kita lakukan hal-hal yang tidak faedah, lalu kita beribadah kepada Allah hanya 2 jam. Hanya dengan modal itu kita menuntut keselamatan dari Allah? Tidak mungkin, ya. Maka bukan dengan modal amal, bukan dengan modal amal. Tetapi apa? Amalan itu hanyalah sebab untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Maka dengan rahmat dan karunia Allah itu Allah menyelamatkan seseorang. Maka inilah maksud dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan salah paham, ya. Nah, kata Imam Nawawi, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di sini ada beberapa hadis, beberapa faedah yang penting. Yang pertama, karunia dan rahmat Allah atas hamba-hambanya lebih luas daripada amal perbuatan mereka. Ya jelas, ya. Karunia dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya lebih luas daripada amal perbuatan mereka. Ya, amal perbuatan hamba ini cuma sedikit saja, itu yang kita katakan tadi. Coba antum bayangkan satu kali sholat itu berapa? Paling lama 15 menit katakanlah. Sholat dengan model kita itu ya 15 menit, ya. Tapi kalau sholat dengan model orang lain ya kita nggak tahu, paling 2 menit saja kalau sholatnya. Ya sudah, kita ambil 15 menit katakanlah. Satu sholat dalam satu hari kan ada cuma 5 sholat. 15 kali 5 sholat baru berapa, ya? Ya kalau kali 2 kan 30, kali 4 baru 60, baru 1 jam. Kali 5 ya baru 75 menit, ya. 1 jam 15 menit, ya. 1 jam 15 menit itu antum beribadah kepada Allah, sholat. Lalu yang 22, sekian jam itu ada di mana? Ya. Ya syukur-syukur kalau antum ada lakukan sholat sunnah, syukur. Ya syukur kalau ada baca Quran, syukur kalau ada sedekah, syukur kalau ada amalan-amalan yang lain, puasa sunnah misalnya, ya. Ya syukur, alhamdulillah bisa menutupi. Tapi kalau tidak, misalnya ini amalan yang antum lakukan, sudah, makanya kita katakan rata-rata dalam 24 jam itu 2 jam antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti 22 jam yang antum lakukan perkara yang sia-sia. Di antara 22 jam itu ada 10 jam antum tidur atau 12 jam antum tidur. Berarti 10 jam saja yang antum dalam keadaan sadar. Nah, kalau 10 jam dalam keadaan sadar yang dipakai 7 jam untuk cari uang, berarti 3 jamnya belum tentu apa itu 3 jam itu. Ya paling cerita-cerita dengan teman, minum kopi dan seterusnya. Sia-sia kan? Sia-sia, habis waktunya, ya kan? Nah, maka tidak bisa. Maka dari itu kita katakan di sini, ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum, karunia dan rahmat Allah atas hamba-hambanya lebih luas daripada amal perbuatan mereka, ya. Nah, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bimbingan mengenai bagaimana cara memperoleh kebaikan. Bimbingan mengenai bagaimana cara memperoleh kebaikan. Yaitu apa? Yaitu dengan istiqamah. Istiqamah. Istiqamah pada apa ya? Istiqamah pada manhaj yang syar'i. Jadi istiqamah pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
bukan istiqomah di atas kebid'ahan. Ada orang lakukan bid'ah istiqomah di atas bid'ahnya, istiqomah khusyuk lagi di atas bid'ahnya. Ada orang lakukan kesyirikan istiqomah di atas syiriknya, khusyuk lagi di atas kesyirikan. Kalau kita larang dia bilang kan Ustaz mesti istiqomah kan. Bukankah fadilah istiqamah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Jadi kita istiqamah. Bukan ini yang dimaksudkan. Istiqamah bukan di atas kemaksiatan, tetapi istiqamah itu di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, yang ketiga, faedah yang ketiga, maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba untuk tertipu dengan amalannya. Kita ini kadang-kadang baru beramal sedikit sudah rasa itu beramal paling banyak. Baru ibadah sedikit sudah rasa paling soleh, ya. Apalagi kalau sudah pakai baju soleh, pakai baju soleh, pakai jubah misalnya, rasa masya Allah jalan itu kayaknya mau terbang saja, sudah paling alim, ya. Padahal kayak kadang-kadang begitulah. Tapi sudah tidak apa-apa, bukan berarti tidak boleh pakai baju soleh, ya. Misalnya wanita sudah pakai jilbab besar, apa sudah cadaran, kemudian rasa diri paling suci, ya. Jangan merasa diri demikian. Maka kita katakan apa ikhwan, jangan tertipu dengan amalan. Jangan tertipu dengan amalan. Seberapa banyak pun kita beramal kepada Allah tabaraka wa taala, maka yang harus tumbuh dalam hati kita itu rasa takut kalau Allah tidak menerima amalan kita. Ya. Dan begitu kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita berharap agar semoga Allah menerima amalan kita dengan kelemahan dan kekurangan yang kita miliki. Kan begitu? Ya Allah, saya punya kekurangan, ya Allah saya tidak mampu demikian dan demikian. Ya Allah, saya bermaksiat kepadamu siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, saya terjatuh dalam kemaksiatan demi kemaksiatan. Ya Allah, saya demikian dan saya demikian. Berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah tabaraka wa taala, berharap kalau Allah menerima amalan sedikit yang kita lakukan itu dengan kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Kemudian apa? Takut kalau Allah tabaraka wa taala tidak menerima amalan itu. Kan begitu. Jangan rasa bangga dengan amalannya. Ada orang belajar agama dulu, ketika belum belajar agama itu dia lugu. Begitu belajar agama rasa dirinya hebat, jalan membusungkan di dada. Kemudian apa? Menyalahkan orang lain, kemudian jadi bersikap kasar, kemudian jadi bukan. Anda belajar agama bukan untuk itu. Belajar agama bukan untuk membangga-banggakan diri. Belajarkan agama untuk menciptakan hakikat ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya orang yang beragama, mestinya orang yang belajar agama itu dia semakin tawadhu, dia semakin sopan, semakin merendahkan diri, semakin rasa dirinya kecil, semakin rasa dirinya butuh kepada Allah tabaraka wa taala, bukan kemudian jadi angkuh, jadi sombong, jadi merasa diri paling pintar, bukan. Ya. Maka lagi-lagi kita katakan jangan tertipu dengan amalan, tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya seseorang itu tertipu dengan amalannya. Naam. Demikian akhwana fiddina azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Dengan demikian maka kita telah menamatkan satu bab pada malam yang mudah-mudahan diberkah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab istiqamah. Karena bab istiqamah ini hadisnya cuma 2, ya. Jadi dengan demikian kita telah menamatkan bab ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Dan semoga saja menjadi saksi atas amal perbuatan kita, memberatkan timbangan amal perbuatan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu innaka la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.